Saya yakin di sini masih banyak teman-teman semua yang merasa sudah berdoa dan berusaha dalam mencari rezeki, namun rezekinya tersebut masih tersendat-sendat atau bisa dibilang seret. Oke, coba deh simak video ini karena di sini saya akan memberikan beberapa penyebab kenapa rezeki teman-teman itu seret. Dan ini betul-betul sesuai sekali pengalaman saya pribadi dulu. Oke. Nah, saya dulu pernah melakukan hal ini semua, tetapi setelah saya mencoba hilangkan semua hal ini, kehidupan saya sangat jauh berubah dan rezeki pun semakin membaik dari sebelumnya. Lalu apa saja itu yang menyebabkan rezeki kita tersendat-sendat? Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah penyebabnya itu syirik, teman-teman. Syirik di sini bukan semata-mata kita itu menyembah pohon, patung ataupun bersekutu dengan makhluk gaib. Oke lah, kalau itu mungkin kita tidak pernah melakukannya. Tetapi syirik di sini sangat luas cakupannya, ya. Sesimpel ketika kita berharap kepada selain Allah, itu sudah termasuk syirik, oke? Ya mungkin bukan syirik besar ya. Contohnya ketika kita bersedekah Rp50.000 lalu berharap dipuji orang, itu sudah termasuk syirik. Kita tidak berharap akan keridhaan Allah lagi, tetapi kita sudah mengharapkan pujian dari manusia. Ya, intinya di sini apapun yang kita kerjakan, cukuplah Allah saja yang menjadi tempat kita berharap. Ya, sandarkanlah semua harapan hanya kepada Dia yang tidak akan pernah membuatmu kecewa. Ketika kamu bersedekah 50.000 dan harapanmu hanya kepada Allah, maka percayalah Allah nggak akan pernah mengecewakanmu atas hal tersebut. Dan Allah nggak pernah tidur, maka sudah pasti ketika kamu bersedekah 50.000 secara diam-diam, tenang saja. Allah tahu kok, ya. Allah tahu. Dan juga saya juga tidak menyalahkan yang bersedekah secara terang-terangan. Tetapi kalau saya pribadi belum sanggup rasanya untuk seutuhnya bisa ikhlas ketika saya bersedekah secara terang-terangan. Oke, jadi saya tidak menyalahkan yang teman-teman yang bersedekahnya secara terang-terangan, ya silakan. Ya, contohnya lagi adalah saya pernah dulu melamar suatu pekerjaan dan ketika itu saya sibuk mencari orang dalam agar bisa memuluskan jalan saya untuk bisa keterima di perusahaan tersebut. Ya, dan ketika itu semua harapan saya sepenuhnya jatuh kepada orang dalam tersebut. Singkat cerita, beruntungnya saya adalah saya itu gagal dan tidak diterima di perusahaan tersebut. Nah, kenapa saya bersyukur? Karena jika saya keterima, ya berarti harapan yang saya sandarkan kepada orang dalam itu terbukti dong. Oke? Nah, disitulah saya bersyukur. Namun disitulah Allah menyelamatkan saya. Dari situ saya sadar dan belajar bahwa saya sudah lupa kepada Allah. Saya mengaku salah dan berdosa telah menduakan Allah. Sesimpel itu ternyata saya sudah melakukan yang namanya syirik. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar tentang syirik ini karena kita semua sudah pasti paham lah ya. Oke, intinya di sini adalah intinya hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya cukuplah Allah bagi kami sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jadikanlah ayat tersebut sebagai pondasi kita dalam berkehidupan. Jadi ya cukup kepada Allah aja lah, berharap jangan kepada yang lain deh. Itu aja intinya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, penyebab terhalangnya rezeki adalah kufur atas nikmat Allah. Ya, kufur di sini adalah lawan kata dari syukur. Terkadang kita hanya memandang bahwa nikmat Allah itu hanyalah uang semata. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan uang, membuat kita itu malas untuk bersyukur. Walaupun ketika itu Allah masih memberikan kita badan yang sehat, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha, kita lupa untuk bersyukur atas nikmat yang jauh lebih besar dari uang tersebut. Di benak kita, yang kita tahu hanyalah kenikmatan itu adalah ketika kita mendapatkan uang saja. Padahal nggak begitu ya teman-teman. Nah, mulai dari sekarang cobalah mengubah sudut pandang kita terhadap dunia ini. Bukan berarti kita tidak butuh uang, akan tetapi kita itu seharusnya lebih mementingkan hal yang lebih penting gitu loh. Oke? Bukankah sehat itu penting? Bukankah bahagia itu penting? Dan itu Allah sudah berikan kepada kita tanpa henti, tanpa putus, walaupun kita tidak pernah meminta sekalipun. Ya, sekali lagi, mulai dari sekarang cobalah kita lebih mementingkan hal yang lebih penting. Duit atau uang itu tujuannya kan juga untuk membuat kita agar bahagia kan. Lantas jika bahagia sudah diberikan Allah tanpa harus dengan uang, lalu apalagi yang membuat kita tidak mau bersyukur kepadanya? Ya, pasti ada aja yang bertanya seperti ini. Tapi bang, hidup ini butuh uang bang.
Betul, hidup ini memang butuh uang, tetapi jika badan masih sehat, ya, jika badan masih sehat, akal masih jalan, kondisi mental masih bahagia dan stabil, yang namanya uang itu masih bisa kita usahakan kok, ya. Yang terpenting itu adalah syukuri saja hal-hal yang sudah Allah berikan saat ini, ya. Dan ingat, kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Dan siapa yang kufur, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Oke, ingat ya. Nah, sekarang kita lanjut nih yang ketiga. Penyebab terhalangnya sebuah rezeki adalah yang ketiga ya. Penyebab yang ketiganya adalah kikir atau pelit. Sampai di sini sudah ada 3 hal yang menyebabkan terhalangnya sebuah rezeki. Dan itu semua mungkin sudah sering kita dengar ya. Tapi poinnya mengapa saya sampaikan ini adalah walaupun kita sudah sering dengar, tetapi pertanyaannya apakah kita sudah menjauhinya? Apakah sudah kita meninggalkan hal tersebut ya? Kalau kita masih melakukannya, maka itulah tujuan video ini saya buat agar teman-teman dan termasuk saya sendiri bisa menjauhi hal-hal yang akan menghalangi rezeki tersebut. Oke, lanjut lagi ya ke penyebab yang ketiga tadi, yaitu pelit atau kikir. Kita bahas penyakit kikir atau pelit ini ya. Penyakit kikir atau pelit ini kalau bagi saya sendiri bisa dibilang termasuk penyakit yang paling parah ya. Kenapa parah? Karena begini, dari sifat pelit itu kita di dalam bawah sadar kita sudah menanamkan bahwa kita serba berkekurangan ya. Di dalam bawah sadar itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan bahwa kita itu serba berkekurangan. Kita menanamkan rasa takut akan kehilangan uang, takut kalau uang kita habis ya. Nah, saya punya kisah nyata bahwa ketika kita jauh dari sifat pelit atau kikir, itu rezeki memang betul-betul derasnya minta ampun teman-teman ya. Nah, ceritanya itu seperti ini. Dulu saya punya teman yang betul-betul sudah akrab sekali lah ya, bisa dibilang sahabat lah. Bahkan sering sekali saya tidur di rumahnya. Bukan hanya tidur, makan atau ya banyak lah ya, makan, tidur atau segala macam pun saya sering lah di rumahnya. Bahkan ibu dia pun sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Nah, tapi sekarang beliau sudah berpulang dan mendahului saya. Ya, semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Teman saya itu kerjaannya ada 2 ya. Yang pertama itu nganterin paket. Ya, nganterin paket sebagai kerjaan utamanya. Nah, dia ada kerjaan sampingan yaitu masang sound system gitu loh teman-teman ya. Masangin sound system yang di organ di acara kawinan gitu loh. Mungkin teman-teman paham lah ya. Ya. Nah, ketika itu saya dalam kondisi pengangguran yang kelas berat ya. Saya kondisinya pengangguran kelas berat, sedangkan dia ada 2 kerjaan. Yang pertama nganterin paket, yang kedua ya masangin sound system kalau ada acara kawinan ya, kalau ada. Nah, di mana semua rokok, bensin itu dia yang tanggung teman-teman. Rokok saya ya maksudnya, bukan rokok dia. Rokok saya, bensin saya itu semua dia yang tanggung. Ya, saya sama sekali tidak ada pemasukan ketika itu. Ya, bahkan saya masih ingat sampai sekarang pun saya masih ingat. Dia sering ngomong ke saya, kalau nggak ada rokok di rumahmu, kesini aja bro. Nah itu sampai sekarang saya masih ingat. Ya, masih terngiang-ngiang di benak saya. Ya, bahkan bayangkan ya, uang cicilan motor saya pun dia sempat bayarin ketika itu sudah jatuh tempo ya. Ketika itu motor saya masih kredit ya, masih cicilan. Ketika itu sudah jatuh tempo, sudah sampai waktunya, itu saya nggak ada uang sama sekali, dia yang bayarin. Oke, intinya orangnya betul-betul bisa dibilang royal lah ya, tapi rezekinya itu ada aja gitu loh. Ya, rezekinya itu betul-betul nggak pernah putus-putus lah kalau bisa dibilang. Nah, yang saya herankan dari dia bukan karena dia bantuin saya teman-teman ya, tetapi ekspresi dia ketika setiap memberikan itu yang sangat saya herankan ya. Jadi setiap dia memberikan sesuatu kepada saya atau kepada yang lain, itu dia tampangnya itu flat ya, flat atau datar gitu loh, nggak ada ekspresi gimana-gimana lah, intinya datar aja, biasa aja sih dia ngasih ke orang itu, nggak ada tampang-tampang yang berharap segala macam bahagia, nggak ada, biasa aja, flat, datar. Dia itu seperti tidak ada beban sama sekali, tidak ada ketakutan kalau duitnya akan habis sama sekali. Nggak ada rasa, nggak ada ekspresi seperti itu, tidak ada yang saya perhatikan ya. Malahan saya sendiri yang merasa sedikit risih ya, dan nggak enakan jadinya sama dia. Tapi entah kenapa uang itu memang aneh ya teman-teman ya. Uang itu memang aneh. Dia itu tahu mana yang harus dia datangin.
itu orang rezekinya betul-betul ya bisa dibilang minta ampun lah kalau derasnya bagi saya saat itu ya, bagi saya saat itu betul-betul ya luar biasa lah rezekinya. Ya bayangkan, dia kerja nganterin paket itu gajinya kan UMR. Nah, dia dalam seminggu itu bisa 4 kali masang sound system organ. Nah, berarti sebulan bisa 16 kali kan masang sound system. Nah, kebetulan masangnya itu kan malam ya. Jadi sehabis pulang kerja, dia langsung cabut ke acara kawinan gitu. Ya, palingan sampai jam 9 atau 10-an malam lah, udah selesai. Bayangkan saja, gaji dia dari masang sound system itu bisa 3 kali lipat dari gaji dia nganterin paket. Padahal kerjaan pokoknya nganterin paket. Nah, sedangkan saya ketika itu sudah berusaha irit-irit keluar duit, malahan makin parah gitu loh, makin parah dan makin terpuruk kondisi keuangan saya. Nah, disitulah saya banyak belajar dari beliau, bahwa saya melihat kalau semakin kita suka berbagi, rezeki itu memang benar-benar datang teman-teman ya. Dan itu bukti nyata bagi saya, karena secara tidak langsung di alam bawah sadar kita, ketika kita berbagi itu, kita sudah menanamkan rasa keberlimpahan. Dan uang itu sebenarnya adalah energi, ya, energi. Dan frekuensi yang kita bangun dari berbagi itu sejatinya sama dengan frekuensi uang tersebut. Oke, kita ulangi ya. Frekuensi yang kita bangun dari berbagi itu sejatinya sama dengan frekuensi uang tersebut. Makanya dalam hukum vibrasi atau hukum Loa, frekuensi yang sama akan menarik yang sama. Jadi, jika kita benar-benar menginginkan uang, maka samakanlah frekuensi kita dengan uang tersebut. Apa frekuensinya uang itu? Frekuensi uang adalah keberlimpahan. Lalu bagaimana cara membangun frekuensi keberlimpahan? Yaitu perbanyaklah bersedekah. Nah, awal-awalnya mungkin ya dipaksakan aja dulu, mungkin nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama juga terbiasa teman-teman. Bahkan nanti kalau kita lupa saja bersedekah, kita menjadi risih dan gelisah sendiri gitu loh. Nah, belum pernah saya dengar orang miskin gara-gara bersedekah ya. Belum pernah saya dengar sampai sekarang orang miskin gara-gara sering bersedekah. Belum pernah. Malahan dulu saya yang miskin gara-gara jarang bersedekah ya. Itu teman-teman ya. Itu betul-betul ajaib lah intinya, nggak tahu saya gimana menjelaskannya. Oke, nah itu mungkin 3 dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi di sini saya ingin biarlah sedikit yang penting praktek dulu kan, praktek dulu. Coba kita hilangkan, kita tinggalkan, kita jauhi 3 hal yang menyebabkan rezeki terhalang tadi. Oke, 3 hal yang kita sampaikan tadi ya. Nanti kalau kita sampaikan banyak-banyak ya percuma juga kan, nanti nggak ada yang praktek. Yang terpenting di sini praktek dulu. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan bagikan lagi hal-hal lain yang bisa jadi itu penyebab terhalangnya rezeki kita ya. Sekali lagi, cobalah tatap ke dalam diri sejati kita. Apakah kita masih melakukan 3 hal tadi? Kalau masih, mari cepat kembali dan mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hakikat rezeki itu ketika kita meminta, dia itu sudah Allah berikan. Tetapi kita saja ada temboknya yang masih besar sehingga menghalangi rezeki tersebut ya. Temboknya apa bang? Temboknya ya dosa. Dosanya bagaimana bang? Dosanya ya ketika kita melakukan hal yang 3 saya sebutkan tadi. Ya masih banyak lagi sih yang lain, tapi yang poin yang di video ini kan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Dari situlah awal terjadinya dosa. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.